Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Apa yang terjadi sekarang di belahan dunia itu adalah permainan globalisasi. Kita sudah terjebak dalam permainan arus global. Kita dipaksa untuk mengikuti tanpa punya pilihan. Dan dia yang bermain, dia sedang ketawa, dia tuh bodohnya orang Indonesia mau buat. Tetapi itu memang agenda mereka, karena sistem perekonomian dunia dia yang kuasai. Jadi apa yang Bapak sekarang bicarakan, kalau sistem ekonomi kita masih ngintilin, ngikutin pola dunia, ya sorry to say, kita hanya akan jadi budak. Karena mereka bekerja sangat terstruktur, sistematis dan masif, dengan organisasinya yang luar biasa. Dan organisasi ini pun bermain di negara ini. Akan kemana kita dibawa? Kita akan masuk dalam kondisi satu, kita akan dikontrol secara total oleh satu kekuatan yang saya sebut dengan non-state. Karena tidak akan rekan-rekan temui di internet, karena mereka sembunyikan itu. Karena suprasistemnya adalah life engineering. Kehidupan kita yang akan direkayasa dan sekarang sedang berproses. Kita sudah merdeka tahun 1945, itu kan declare-nya. Pada saat itu kita belum merdeka beneran. Tetapi founding fathers kita mengambil suatu keputusan yang mempunyai iman bahwa saya merdeka walaupun dia belum merdeka. So we have to declare. Iman itu harus di-declare. Nggak bisa bilang saya mau ini tetapi saya nggak declare. Setelah itu melangkah dan Indonesia merdeka. Tetapi saat ini apa yang menjadi cita-cita bangsa untuk mensejahterakan kehidupan bangsa, lihat apakah sama dengan cita-cita awal. Mencerdaskan juga kehidupan bangsa, apakah sama dengan cita-cita awal. Yang terjadi sekarang mensejahterakan, tetapi dengan konsep globalisasi. Indonesia adalah pusat harmoni dunia. Tetapi kemana sekarang Indonesia? Kenapa Indonesia tidak menjadi pusat harmoni dunia? Malah Indonesia ikut ke blok sana dan blok situ. Harusnya Indonesia percaya diri. Indonesia adalah center, the land of harmony, pusat harmoni dunia. Dibuktikan oleh presiden kita dulu, Bung Karno, pada tahun 1955 dengan menginisiasi gerakan non-blok di mana? Bandung. Artinya apa? Beliau mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Sekarang kita sebagai penerus-penerusnya, mari kita bangun kepercayaan diri bangsa juga. Jangan ngikutin teknologi baru rakyat kita nggak siap. Kita nggak siap kok, karena awareness-nya tidak dibangun sejak dari Indonesia ini merdeka. Kalau awareness-nya dibangun, beda kita menyikapinya. No, saya nggak mau ikut. Dari arah Singapura, dari arah Filipina, dari arah Australia, itu ada 400 pintu. Jadi ya jempol memang kita ini sebagai orang yang ini loh, dicekokin, terima, lakukan. Terus kemudian kita dibikin di semua lini suruh ikut itu gitu. Jadi ini kan proses desain yang luar biasa, cerdas sekali dan jenius sekali, membuat semua dunia masuk ke dalam kondisi. Alih-alih dibuka melalui apa? Melalui pasar bebas. Tapi lihat sumbernya, dari mana dia berangkat? Ide dari mana itu? Itulah yang sekarang sedang mengontrol kehidupan. Dan ini semua hanyalah pertarungan dua kekuatan. Ini semua hanya dinamikanya, tetapi dua kekuatan itu tujuan akhirnya hanya satu, membinasakan kehidupan. Jangan bangga disekolahkan ke luar negeri. Memang dibayarin beasiswa, pulang-pulang seolah-olah kalau dari luar negeri apa yang dia ngomongin udah speak English well gitu kan. Pasti hal yang benar, tidak. Dan saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa bukti bahwa kita sekarang konsep berpikir kita dibawa keluar. Setiap kita menuliskan buku atau berbicara dimanapun juga selalu disuruh pakai referensi. Kalau bikin buku dibilang pakai footnote. Footnote itu bukan bahasa Indonesia. Kenapa kita harus pakai footnote? Ada nggak sih research bahwa harus pakai footnote? Bagaimana kalau kita bisa melihat ada sesuatu yang terjadi ke depan? Footnote-nya dari mana?
footnote ini adalah karena mereka duluan, kita disuruh ikut konsep berikutnya mereka, bisa di capture. Kita punya referensi cuma satu, Tuhan. Kalau pakai footnote, mindset kita digiring ke sana. Ini di luar negeri banyak yang mempunyai agama sains dan teologi. Inilah konsep yang sedang dibangun di dunia ini, adalah konsep hitungan matematika yang akan membawa kita kepada pemikiran dunia ateisme. Kenapa? Tuhan mah ntar aja. Yang penting 1 tambah 1 gue udah pasti dapat itu. Jadi eksak. Globalisasi hanyalah sebuah sistem. Sistem apa? Untuk menyamakan sistem dunia. Coba lihat, ada sistem dunia kita kan? Untuk standar operationnya ada kan? Saya ngomongnya keluar dari mulut Bapak, jangan saya ngomong. Bukan saya ngomong. Tujuannya supaya kalau kasih penghargaan udah ini, oh itu yang bagus gitu. Itu namanya menggiring mindset kita. Kenapa kita nggak membuat standarisasi sendiri? Kalau nggak di standarin nggak bisa connect. Nah kalau sudah connect kita dikontrol. Kalau orang bilang globalisasi adalah dunia tanpa batas, maka saya mengatakan bahwa dia dunia tanpa batas tapi kita dibatasi. Jadi kita dimanipulasi cara kita berpikir worldwide, padahal sebenarnya kita sedang di capture, sedang di profile supaya itu. Makanya apa? Ketika kita mau login data-data kita masukin. Saya mau mengingatkan bahwa gadget-gadget yang Bapak Ibu pegang itu mempunyai agenda tersembunyi. Agenda tersembunyi adalah dia menghancurkan pola pikir kita. Lewat apa? Lewat gelombangnya dia membuat struktur DNA di dalam tubuh kita menjadi berubah. Dia merusak struktur DNA, dan struktur DNA itu akan mempengaruhi perubahan pada membran sel. Dan membran sel itu akan menghasilkan enzim-enzim negatif. Enzim beracun termasuk hormon-hormon beracun. Kalau ibu-ibu pernah atau bapak-bapak pernah memegang handphone dan tangannya terasa semutan, itu adalah efek. Efeknya kenapa? Dia membuat darah kita menjadi kental. Makanya banyak sekali sekarang orang tiba-tiba ada kanker darah, ya, karena terlalu sering menggunakan itu. Dan waktu kita untuk menggunakan sepanjang hidup kita, sampai kita lupa minta pertolongan Tuhan untuk menjaga kita. Coba lihat berapa jam kita berdoa. 15 menit aja mungkin tidak, tetapi bisa dikalahkan 5 jam kita pakai, atau 7 jam dalam sehari, atau mulai dari bangun sampai kita mau tidur lagi. Nah, kenapa saya bilang ini adalah desain untuk menghancurkan kita sebenarnya? Karena ketika itu hanya ada smartphone, kemudian ditawarkanlah, dia masuknya sistematis, ditawarkanlah aplikasi-aplikasi yang membuat kita lupa. Kita nggak mau tinggalin kan, masuk dia, lalu dibuatlah ruang publik untuk berkonflik. Dia udah tahu nih nanti akan begini, kita nggak tahu kan, kita gitu, dapat ini, oh ada fitur baru lagi, ikutin lagi ini, ikutin terus, kayak kambing kita ditarik. Kita nggak berjalan dengan tegak. Lain kan kalau gini, kalau kita ditarik tapi kita berjalan tegak, kita bisa lihat kanan kiri dan kita gagal. Percaya. Nah ini yang tidak ada pada bangsa kita saat ini. Karena kita diseret terus, kita disuruh memperhatikan, mengikuti jalannya teknologi, tetapi rakyat kita ditinggalkan, sehingga banyak sekali pengangguran. Dan itu potensi besar untuk terjadi kejahatan. Apa yang terjadi ketika ada demo? Mereka dibayar, mereka ikut. Yang penting ada dapat duit. Materinya demo dia nggak tahu, pokoknya ikut aja. Itu beberapa kali kita lihat faktanya. Kenapa? Karena ada duit, perlu makan. Diajak ini, ikut aja. Yuk kamu ikut kelompok ini, kamu dijamin perutmu, dia ikut. Nah ini kan desain, dilemahkan, dibikin begitu, terus kemudian akhirnya mau nggak mau dia ikut. Nah hal-hal seperti ini yang perlu kita aware, kita peduli untuk kita bangun ke depan. Jangan dipikir bahwa teknologi ini patuh. Awalnya iya, setelah itu kayak orang kegigit, terperangkap. Lihat saja, segala hal-hal kemaksiatan awalnya nikmat, tetapi akhirnya menghancurkan. Kalau lihat kita kehidupan di negara kita sekarang, hal-hal yang buruk diekspos menjadi nilai materi. Bad news is a good news. Ya, ini konsepnya. Selalu ada uang di balik itu.
pada akhir zaman ini, tanpa disadari kita menjadi hamba dari uang. Orang-orang yang mau jadi tenar ditawarkan ketenaran, uang dan sebagainya, itu lihat deh, mati. Entah dia overdosis kah, entah dia ketembak lah, dan sebagainya. Rata-rata matinya tidak wajar. Robin Williams banyak uangnya, kenapa dia bunuh diri? Artinya apa? Uang bukanlah segala-galanya. Kita perlu uang untuk bisa berbagi berkat dengan orang lain. Jadi jangan uang itu membuat kita menjadi greedy. Gak akan selamat. Saya tidak setuju dengan pendapat bahwa tahun depan akan ini, 2 tahun lagi akan masalah Indonesia. Itu memprediksikan hal-hal yang sebagai bangsa yang besar kita harus optimis. Jangan bikin takut rakyatnya, nggak boleh. Justru tanggung jawab di tangan pemimpin. Doakan bangsa ini dekat sama Tuhan, Tuhan akan pelihara bangsa ini.
Sudah bersuka cita siang hari ini, amin. Puji Tuhan, saat ini kita datang hamba Tuhan, yaitu Bapak Komjen Polisi Dharma Parengekun akan melayani kita, amin. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan siang hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat siang hari ini. Kami percaya hadirat Allah ada di tempat ini Tuhan. Biarlah ada pengajaran, Tuhan akan ubah paradigma kami. Tuhan akan ubah pandangan kami. Tuhan, kami percaya firman-Mu seperti pedang bermata dua akan merubah pikiran kami, akan merubah perasaan kami. Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Ada urapan yang turun atasnya Tuhan untuk membagikan berkat buat kami. Sehingga kami mengalami kekuatan itu firman Tuhan yang akan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Ya puji Tuhan, silakan Bapak Dharma. Haleluya. Silakan duduk kembali. Shalom. Silakan angkat tangan siapa yang ingin mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Puji Tuhan. Saya perkenalkan diri, saya Komjen Pol Dr. Anus Dharma Parengekun. Asal saya dari Toraja. Apa yang ingin saya sampaikan adalah berhubungan dengan apa yang kita rasakan dimulai awal tahun ini sampai dengan sekarang, di mana situasi yang terjadi adalah penebaran ketakutan yang semua melanda kita dan keluarga kita, sehingga deklarasi Pantekosta menjadi tidak berarti kalau ketakutan itu masih ada pada kita. Ini yang saya mau ingatkan. Selama ketakutan menyertai hidup kita, maka deklarasi Pantekosta menjadi sia-sia. Karena kita harus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, apalagi di ruangan ini. Di ruangan ini clear daripada segala kuasa iblis. Amin. Kalau kita masih ketakutan, berarti iblis masih mengikuti hidup kita. Ada berapa yang masih ketakutan di sini? Ada berapa yang terpapar dengan tipu muslihat iblis? Kita nggak usah malu-malu mengakui. Karena banyak di antara kita masih terpapar dengan tipu muslihat iblis. Dan tipu muslihat iblis adalah cara satu-satunya yang dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan manusia. Apa yang terjadi di hadapan saya sekarang ini adalah bagian daripada tipu muslihat iblis. Sadari itu. Makanya saya tanya, ada berapa yang masih hidup dalam ketakutan? Tidak ada, amin. Tetapi yang tampak di depan saya, kita banyak yang kena tipu muslihat iblis. Karena apa yang terjadi kita anggap sebagai kebenaran. Kebohongan yang diulang-ulangi menjadi suatu kebenaran. Itu yang terjadi. Kenapa? Sudah cukup lama iblis bekerja dengan luar biasa. Sejak kapan? Sejak Bapak Ibu sekalian ada di sekolah. Dia sudah mulai bekerja. Sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa paradigma kita sudah dikunci dengan pemahaman yang tidak bisa keluar. Seolah-olah apa yang disampaikan menjadi kebenaran. Baik, saya akan sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Jangan hidup dalam ketakutan. Jangan hidup dalam ketakutan.
Amsal Amsal 3 ayat 25 sampai dengan 26. Mari kita baca sama-sama. Silakan baca, dilihat di layar. Janganlah takut. Mari kita baca sama-sama. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Itu yang sedang terjadi sekarang. Kekejutan yang tiba-tiba. Karena apa? Tahun baru kemarin kita tidak berpikir bahwa akan terjadi kekejutan seperti ini. Atau kepada kebinasaan orang fasik. Bila itu datang, stop. Kepada kebinasaan orang fasik, banyak yang binasa saat ini. Akibat apa? Artinya kita masih bersandar kepada pemahaman atau pengertian kita sendiri. Kita hanya menggunakan otak. Dan memang saya beritahu rahasianya, sejak umur 7 tahun kita diprogram untuk hanya memahami hal-hal yang jasmania. Hal-hal yang bisa dipikir oleh otak. Di luar itu udah gak sanggup, mentok. Kita berpikir bahwa kita jadi orang-orang pintar tetapi tidak berhikmat. Perhatikan, kenapa sekolah SD 6 tahun? Mungkin tidak pernah ada yang berpikir, saya pun tidak pernah berpikir itu. Tetapi Tuhan kasih tahu saya, perhatikan itu, kenapa paradigma kalian dibentuk sejak kalian kecil. SD 6 tahun, sekolah lanjutan 6 tahun. Kenapa dia pilih angka 6? Karena hikmatnya, hikmat manusia, hikmat dunia. Makanya selalu hanya yang diimani hanya yang berdasarkan angka. Karena dari sekolah kita udah dididik, kalau angkanya 10 hebat, kalau angkanya 5 jelek. Dan orang yang angkanya 10 pasti jadi sombong. Hilang hikmatnya kalau kita sudah sombong. Kita rendah diri juga hilang hikmatnya. Kenapa kita hilang hikmat? Karena kita tidak paham bahwa Tuhan itu mulia. Tuhan Yesus itu mulia. Jadi seluruh ciptaannya itu mulia. Ketika kita tidak memahami kebenaran, maka kita digiring ke arah yang salah. Dan memang dunia ini tidak ingin kita selamat. Dia berusaha menggiring kita ke arah yang keliru, yang kita tidak pahami. Seolah-olah apa yang kita terima selama ini adalah kebenaran, ternyata sia-sia. Seluruh gelar-gelar yang kita dapatkan tidak ada gunanya di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah bertanya, apa gelarmu? Apa strata pendidikanmu? Apa pangkatmu? Berapa kaya hartamu? Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan ingin melihat, apakah ada iman padamu? Kalau enggak, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Ini hal yang sedang berproses terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita menjadi orang-orang tanpa sadar masuk dalam kehidupan orang fasik, mengenal Tuhan, tetapi tidak mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Akhirnya apa? Kocar-kacir ketakutan, kocar-kacir kemana-mana, melindungi diri dengan sesuatu yang fisik, tidak akan mempan terhadap kuasa Tuhan. Apa yang terjadi di depan saya sekarang? Ini adalah perlindungan fisik karena tumpulnya pemahaman kita tentang kebenaran. Firman Tuhan katakan, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang firman Allah. Ini yang membuat kita ini. Makanya tadi, janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba. Tuhan tidak menginginkan kita takut, karena ada Dia menjaga kita. Cuman karena kita selama ini tinggalkan Tuhan di belakang, selama ini kita hidup hanya mencari yang jasmania, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, kerjanya cuma nyari uang, bukan nyari Tuhan. Ke mall cari makanan ngomongin uang, ke tempat lobi-lobi hotel ngobrol dengan teman juga mikirin ada ke proyek apa.
Bukan Tuhan ternyata yang selama ini kita cari. Saya pun baru menyadari. Kenapa? Karena kita dibutakan. Apa yang membuat kita buta? Siapa yang membuat kita buta? Ilah zaman ini. Ilah zaman inilah yang membuat kita buta, termasuk yang sekarang, yang akhir-akhir ini terjadi dan ke depannya. Hebat sekali ilah zaman ini membuat new normal. Ya. Itu tipuan semua. Saya harus sampaikan ini karena ini kebenaran. Jangan pikir itu kebenaran. Ini tipu muslihat iblis. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 12 apa? Dan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan roh-roh jahat di udara. Yang dimaksud pemerintah-pemerintah ini adalah apa? Di dalam atmosfer di udara, iblis itu punya teritorial. Misalnya lahan parkir dikuasai oleh ini, tiba-tiba datang yang lebih kuat lagi. Nah, ini ambil alih. Nah, ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan, maka dia yang akan ambil alih otoritas itu. Melalui apa? Melalui manusia-manusia yang hidup. Melalui sistem. Sadar tidak sadar, kelihatannya mereka mengasihi, melindungi kita, padahal tidak. Sesuatu yang tidak dari Tuhan, sebenarnya nurani kita tahu. Sel-sel tubuh kita tahu. Kecerdasan sel kita tahu bahwa ini bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Jadi kalau ada yang menakut-takuti, saya pastikan bukan dari Tuhan. Pasti. Yakin itu. Jangan mau ditipu muslihat. Itu pasti persiapan dia simpan untuk dipasang di chip nanti. Foto kita segala macam. Yang kedua, dia isep semua uang kita dengan pulsa. Oh, kita kan senang, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tahu nggak berapa uang yang disedot sama dia? Yang dikirimin disedot juga. Ada artinya nggak itu yang dikirim? Nggak ada artinya. Hanya pamer bahwa ada perhatian, tetapi tidak memberikan kekuatan apa-apa. Saya dikirimin ratusan tuh nggak pernah saya baca. Pusing jadinya. Selamat pagi, semua kata-katanya bagus, tapi dalam kehidupannya tidak mencerminkan apa yang dikirim. Gitu. Gak ada gunanya. Kita dipancing untuk begitu supaya apa? Duit kita disedot terus. Bapak kirim ke saya kirim ke orang. Muter itu. Inilah cara mereka. Lalu apa yang terjadi? Kesehatan kita rusak dengan gelombang yang ada di situ. Kesehatan kita, itu mau diambil, mau dihancurkan. Orang kalau udah gak sehat, udah males baca Alkitab. Orang kalau udah gak sehat, makanya ini, selama masih ada kesempatan, selama masih kuat, segera mendekat kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan dalam hidup. Kalau orang udah lemes, udah malas. Dan itu adalah cara iblis untuk selalu membuat kita sibuk dengan masalah kita sendiri. Itu cara iblis. Dia bikin kita sibuk, ngurusin dunia. Pokoknya pening aja. Karena dia ingin kita stres. Stres adalah kunci kematian. Kalau sudah stres, badan lemah. Nanti saya tunjukkan. Pikiran stres, badan lemah. Makanya Tuhan menyampaikan gini, tawanlah pikiranmu dan taklukkanlah di bawah Kristus. Peperangan yang kita alami sekarang adalah peperangan pikiran. Ini adalah peperangan rohani. Yang Bapak Ibu pikirkan, ya, sebenarnya Bapak Ibu tidak lihat. Cuman karena Bapak Ibu korban daripada iklan yang didengung-dengungan setiap hari, buka apa saja ada iklannya, sampai dilihat di mal-mal juga kelihatan iklannya, ada gambar-gambarnya, kecap nomor 1 berhasil dia. Hebat ya mereka? Hebat nggak? Iklan. Gitu.
Udah itu pakai nakut-nakutin. Itu yang nggak benar. Semuanya jadi iklan. Dan yang membuat kita ini kemanapun kalau masih korban iklan, ketakutan nggak ada gunanya pakai apa yang di hadapan saya. Karena ketakutan itu menyertai kemanapun kita pergi, walaupun ngumpet di dalam lemari besi, kalau ketakutannya masih terbawa, nggak ada gunanya. Kalau kita pakailah itu karena kita punya keputusan ingin memakainya karena saya tidak mau menghirup udara kotor. Saya tidak mau kena asap motor. Saya tidak mau mencium bau busuk. Silahkan. Tetapi selama ketakutan kita pakai karena ketakutan, nggak ada gunanya. Pasti bisa kita buktikan. Ya, silakan pakai karena peraturan. Ya, bukan karena takut. Karena takut nggak ada gunanya. Dan ingat, ketika saya harus kasih tahu kebenaran, ketika Bapak Ibu sedang menghirup CO2 atau racun dari tubuhnya sendiri. Dan pelan-pelan kita akan lemas dan mereka akan seperti Pontius Pilatus. Apa ciri Pontius Pilatus? Cuci. Jadi kalian mati karena kebodohan sendiri. Nggak ada yang tanggung jawab. Karena kalian pikir benar. Padahal ini adalah tipu muslihat iblis. Iblis selalu main dengan tipu muslihat. Tipu muslihat itu begini. Mestinya dilihat. Karena ketipu jadi nggak kelihatan. Makanya sekarang banyak yang nggak kelihatan. Karena ketipu. Muslihat. Mestinya dilihat. Karena ketipu jadi nggak kelihatan. Nah itu. Ya, makanya dari tadi saya tanya. Masih ada yang hidup dalam ketakutan? Nggak ada yang angkat tangan. Tetapi sikapnya masih kena tipu muslihat. Gitu. Takut enggak? Karena dipikir yang ini benar. Oke, nggak apa-apa. Ya, bukan salah Bapak Ibu. Karena apa? Proses kita selama ini dibangun paradigma yang membuat kita terkunci. Apa yang dikatakan oleh kebanyakan orang, apa yang disampaikan oleh media, apa yang kita lihat di internet, kita anggap itu sebagai kebenaran. Padahal itu semua settingan. Saya berani sampaikan itu semua settingan. Karena mereka punya uang yang luar biasa. Sehingga mereka mensetir semua yang ada. Kalau nggak cocok dengan apa agendanya mereka, kita langsung di take down, digiring dan sebagainya. Saya pastikan itu seperti itu. Ya. Dan semua definisi-definisi bisa mereka rubah sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Karena mereka ingin membawa kita kepada kebinasaan. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Itu firman Tuhan ada. Ya, karena yang kutakutkan, Ayub 3 ayat 25, karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Lihat sekarang, begitu banyak orang-orang yang menggunakan ini tetapi bergelimpangan, bukan karena alatnya yang hebat. Karena ketakutannya ke bawah-bawah kemana aja. Sudah diisolasi, mati juga. Ya. Orang berpikir begini, lebih baik saya di penjara enak, masih ada temennya. Isolasi, dibesuk aja enggak? Dibesuk aja enggak? Kenapa? Ya iyalah kalau orang masuk ke ruangan sendiri sama dengan laki-laki kalau ke jalan sendiri keluar kota masuk ke dalam hotel. Ada yang enggak berani, ada yang seneng. Ada yang mulai menghayal dengan keadaan itu. Enaknya ngapain ya kalau sendiri? Nah orang kalau sendiri di tempat yang kalau enggak sembuh mati. Karena apa? Sebelum dia masuk di isolasi, ketakutan sudah tergambar di kepalanya. Lewat apa? Lewat apa? Iklan. Mana ada pikiran kalau nggak ada iklannya? Coba kalau saya masukkan itu semua gambar Tuhan Yesus apa, terus buat mujizat, terus saja tanya sama yang punya media, kenapa lu nggak kasih masuk gambar-gambar Tuhan Yesus? Aman dunia ini. Amin. Dikasih masuk gambar-gambar itu. Dan gambar itu hayalan juga. Itu adalah imajinasi yang divisualisasikan oleh mereka dengan gambar-gambar itu. 100 nanometer. Tidak bisa kita lihat dengan mata warnanya. Tapi dia bisa bikin warna merah. Supaya apa? Serem. Kasih tahu sama mereka. Anak-anak Tuhan tidak mempan dengan propagandamu. Amin.
Deklarasikan, anak-anak Tuhan tidak mempan terhadap propaganda iblis. Enggak mempan. Saya selalu katakan itu. Apapun lu mau bawa, peti, 1000 peti, enggak ada masalah. 1000 rebah di sebelah kiriku, 10.000 rebah di sebelah kananku. Aku tetap berdiri tegak karena Tuhan Yesus memegang aku dengan tangan kanannya. Amin. Saksi Kristus harus begitu. Jangan saling menakut-nakuti karena ketakutan itu menular. Keberanian juga menular. Waktunya sudah dekat. Ngapain takut? Ya. Matiku, hidup adalah Kristus. Mati adalah. Nah, masalahnya karena kita hidup bergaul dengan orang fasik selama ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah No. Aduh, Pak Ruhan, bukan itu. Ya. Matius 11:39, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Jadi sekarang ini semua seluruh dunia sedang mempertahankan nyawanya, betul? Wah, dengan segala macam apa jadi beli? Kasih kalung lah, kasih rumput lah, kayu putih lah, jahe lah. Semuanya dari luar tubuh kita. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan senjata yang ampuh di dalam tubuh kita. Apa itu? Imun. Imun ini hanya bisa kita dapat dari iman. Ya. Tanpa iman, imun gak bisa. Ya. Karena ada hormon, ketika kita beriman ada hormon interferon. Ini pasukan interferon itu dia kayak air tsunami. Semua penyakit-penyakit langsung disapu kayak air keras. Makanya ketika hamba Tuhan menerima, ketika kita menaikkan puji-pujian penyembahan, itu ada aliran energi dari surga yang menembus seluruh penyakit-penyakit yang menyumbat di dalam tubuh kita. Dan akhirnya tanpa harus tumpang tangan, semua jadi tahir kembali. Amin. Itu rahasianya puji-pujian. Jadi salaman begini, ini salaman nih. Bukan begini. Ini bukan salaman ini. Ini apa namanya? Tangkis-tangkisan. Kayak Power Ranger. Nah, udah banyak Power Ranger udah pakai begini. Itu bukan salaman. Salam ini ada nilai spiritualnya. Shalom, shalom, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Nih, itu dari Tuhan. Makanya damai sejahtera yang dari dunia tidak membawa damai. Amin. Beda kan? Kalau yang dari Tuhan selalu damai. Makanya tangan ini, coba perhatikan. Tuhan kasih tahu saya, kenapa kalian tidak salaman menggunakan telapak tangan? Karena apa? Di tangan yang sama, kulitnya ada yang berbeda. Tuhan punya maksud. Kenali diri kita. Kita ini ciptaan dari Tuhan. Tuhan menciptakan kita serupa dengan. Nah, kenapa? Makanya Tuhan selalu meletakkan tangannya, dia usap orang buta, dia tarik semua pakai ini. Di sini ada energi yang kita simpan dari surga. Makanya ketika kita angkat tangan, bukan sekedar angkat tangan. Bukan gaya karena kita lihat senior kita yang dulu angkat tangan, enggak. Harus tahu sehingga semakin kita paham, semakin termanifestasi apa yang kita pahami tadi. Angkat tangan, terima energi dari surga. Kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Jadi tubuh kita tidak suka ditakut-takutin karena ketakutan bukan dari Tuhan. Ketika ketakutan itu datang, tubuh kita lemah. Termasuk makanan kita, termasuk pikiran kita, termasuk hal-hal yang jahat. Begitu kita bilang, aku khawatir, tubuh kita langsung lemah. Tetapi begitu bilang, Allahku dahsyat, badan kita langsung kuat. Nanti saya buktikan. Kasihan anak-anak kalau bapak ibunya penakut semua. Karena kurang pemahaman, kurang pengetahuan. Ya. Kalau kita lihat di luar semua banyak kematian, terus diekspos, ya, dibikin takut-takut. Apa iya sekarang metodenya iklan seperti itu? Sejak kapan ketakutan kok menjadi iklan?
Emang ada duitnya? Kita bisa ngerasain. Kalau nggak tulus, ada sesuatu yang aneh. Ya. Kalau menyampaikan tanpa ada motivasi, dana di belakangnya, oke. Tapi selama dia ada motivasi, angka-angka, semua tidak bisa terbaca. Itu tulus atau karena fulus. Ngapain sampai repot-repot kejar-kejar rakyat misalnya, kejar-kejar orang, ya toh? Kejar-kejar orang dengan ini segala macam. Karena ada sesuatu yang keliru. Rakyat nggak boleh ditakut-takuti. Harus kita kasihi. Nah, hal-hal seperti itu. Jadi kasih itu beda. Kasih itu yang terima nyaman. Oh iya. Karena apa? Ketika kita memberikan kenyamanan, imun itu naik. Tetapi kalau kita bilang, bodoh kamu, nggak belajar, sekolah gini, makin bodoh. Bener. Orang kalau ditekan-tekan nggak makin pinter, makin bodoh. Tuhan kasih tahu, ternyata memang iblis sedang berusaha untuk membawa kita kembali kepada Mesir kuno. Kita ingin dibawa lagi ke Mesir untuk ada yang ingat ketika Musa melepaskan bangsa Israel? Untuk diperbudak. Karena apa? Yang di otak kita apa? Jasmani. Apa yang akan kita makan dan minum? Wah, jasmaninya aja yang dipelihara. Takut mati. Makanya dibilang gini, barang siapa mempertahankan nyawanya, kalau Bapak Ibu mempertahankan nyawanya, bukan mempertahankan Tuhan, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, diimani dong. Tapi enggak, amin mana yang ininya Tuhan nggak lihat, aminnya di mana? Sama seperti gini, kalau kita berdoa jangan cuma diam dalam hati. Powernya ternyata kalah. Kalau kita bilang, Tuhanku dahsyat. Ya, Mazmur 123 ini 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan sebagainya, terus sampaikan bertalu-talu. Beda loh. Kita sedang membangkitkan sel-sel tubuh kita dengan antenanya terhubung dengan sorga, sedang memanggil kuasa sorga. Bener, nanti saya buktikan. Amin, selnya amin gak? Sel itu jiwa kita amin gak? Amin, jiwanya, aduh tapi gimana ya, besok begini. Betul, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Amin, laksanakan itu. Jangan amin, tapi gimana saya besok mau makan ya? Gak usah pusing. Mulai saat ini saya mau himbau kepada kita. Gak usah pusing. Tuhan bisa membuat kita kenyang tanpa kita pakai makan apa-apa. Percaya? Kenapa? Ada firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti dan daging. Imani itu. Benar-benar. Saya imani itu. Kalau misalnya saya nggak dapat makanan jasmani, saya percaya kalau Tuhan mau bikin masih ada tugas buat saya akan tetap dipelihara tanpa harus saya makan. Dia yang bikin kok saya. Ya, ini kan cuma mindset kita aja yang selama ini bahwa kita harus makan 3 kali sehari. Ya, kalau terlambat masuk angin. Akhirnya sel kita terlatih bahwa harus 3 kali sehari. Padahal puasa itu bagus. 1 kali sehari cukup. Gitu. Ternyata begini, ini adalah konsep iblis. Termasuk 4 sehat 5 sempurna. Konsepnya dia. Jadi kita diputar balik nih. Apa yang selama ini kita pedomani, ternyata itu justru membuat kita banyak penyakit. Termasuk kenapa banyak otis. Termasuk kenapa banyak yang steroid, termasuk dan lain-lain. Mereka punya permainan. Ada makanan-makanan yang kita makan, yang makanan sudah disuntik-suntik, kita makan hanya nyari enak. Ya, nyari ini padahal apa? Kalau sudah masuk ke dalam, apa aja kita makan, kenyang juga kok. Jadi kita punya hawa nafsu di korek-korek terus sama dia. Enak nih. Makanan-makanan yang tidak alami, bukan dari alam.
kalaupun itu binatang diproses dengan suntikan, dikasih kimiawi, dia cepat besar, itu akan menghancurkan sel-sel tubuh kita. Itu yang membuat kita mudah drop, mudah terpapar, mudah kabur, mudah penakut, mudah KO. Di masa pandemi ini, kalau bisa, hindari daging. Karena daging tidak bagus buat sel-sel tubuh kita. Makanan kita ada di dalam Kejadian 1 ayat 29. Tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran. Ya istilahnya orang sayang vegan lah. Itu supaya apa? Supaya kita tetap dalam keadaan prima. Karena ada ketakutan yang sedang disebarkan ketika stres cepat drop. Hindari makan obat-obatan yang kimiawi. Itu tidak bagus karena itu hanya industri. Ya, itu adalah industri yang membuat kita harus selalu balik lagi dan merusak ginjal kita. Merusak liver kita. Semuanya yang sifatnya industri itu hanya ya. Maaf kalau saya harus menyampaikan apa adanya supaya paham. Ya. Saya tidak mau menindakbobokkan, waktunya sudah dekat. Ya, buat apa lagi saya tidak ingin menyenangkan telinga. Tetapi saya menyampaikan ini apa adanya. Ya, Tuhan kasih tahu begitu banyak rahasia-rahasia yang selama ini membuat saya juga tidak mengerti. Kita semua korban. Tetapi ketika kita mulai diberitahu sesuatu oleh Tuhan, mulai sampaikan kepada yang lain. Untuk apa? Untuk menjala jiwa-jiwa. Jangan iblis lebih dahulu menjala jiwa-jiwa. Iblis sudah bergerak begitu rupa dengan menggunakan alat komunikasi yang ada di tangan kita. Menjala seluruh dunia, makanya seluruh dunia terpapar. Dan setiap orang, tapi kan di negara lain juga begitu, bukan cuma Indonesia. Tapi iya, karena dia ingin mengendalikan seluruh dunia di bawah pemerintahannya dia. Dia ingin mengendalikan seluruhnya. Kita hanya jadi robot hidup yang disuruh ke sana kemari, tetapi tidak lagi mengenal siapa pencipta kita. Makanya hati-hati karena Tuhan itu pencemburu. Kita hidup dari Tuhan, kita tidak persembahkan hidup kita buat Tuhan. Mampus, yakinlah, ya, jangan dianggap gampang masuk kerajaan surga. Ya, sangat sulit. Waktu kita dulu taman kanak-kanak, sekolah minggu, di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Ya jalan tol, banyakan yang milih jalan tol. Jalan sempit tidak bisa kita lewati kalau tanpa pimpinan Tuhan. Pasti itu. Tanpa pimpinan Tuhan, hanya hikmat dari Tuhan yang memampukan kita mengambil jalan yang tepat. Mana yang akan kita pilih? Tanpa hikmat Tuhan kita akan tersesat. Klik. Nah, orang fasik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang-orang yang percaya Tuhan, tetapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan berbuat dosa. Adakah definisi tadi kita atau tidak? Siapapun, mari kita sama-sama mengoreksi diri supaya kita jangan menjadi bagian orang fasik. Karena apa? Bagian orang fasik tidak ada dalam kerajaan surga. Ini Mazmur 36 ayat 2-5. Inilah ciri-ciri orang fasik. Berdosa, bertutur di lubuk hati. Hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya itu merasa paling benar, paling hebat. Sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Sampai tidur pun dia mikirnya, hatinya busuk. Berpikir besok mau bikin apa lagi. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Apa yang kita alami sekarang, ini adalah kejahatan. Kalau kita tidak menolaknya, kita sama dengan orang fasik. Kejahatan itu apa? Menipu, tertipu. Terus kemudian kita menipu juga orang lain.
mengajak orang untuk ikut-ikut masuk dalam tipuan, itu adalah jahat. Dua Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini yang harusnya kita ambil sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena keselamatan. Dan keselamatan, Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan. Ini yang harus jadi pegangan kita, dan keselamatan. Jangan kita mencari keselamatan dunia. Keselamatan dunia, ini yang saya sebut dengan protokolnya Tuhan. Yang kita dengar selama ini itu bukan protokol dari Tuhan. Makanya masih banyak orang sudah ngikutin protokolnya tapi masih apa? Apa? Masih gelisah, masih ketakutan, masih tidak yakin padahal sudah dikasih tahu. Tetapi kalau yang ini, wow, pasti mantap. Gitu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, termasuk yang membuat protokol dunia ini. Enggak ada. Amin. Pegang itu. Jangan kita goyang. Hanya karena di geder-geder gitu loh. Karena di oyak-oyak ini. Nggak usah goyang. Pegang saja ini. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya. Diberikan kuasa oleh kita dapat diselamatkan. Jadi nggak usah pusing dengan semuanya. Pegang saja itu. Karena kita sekarang ada di fase akhir daripada akhir zaman. Penggenapan Wahyu 13 ayat 15 sampai 18 sedang berproses. Bapak Ibu sekalian nanti akan dipaksa untuk dipasang chip. Karena pemasangan chip di Wahyu 19 ayat 20 itu sama dengan kita menggunakan tandanya. Dan nanti kita akan digiring bersama-sama masuk ke dalam lautan api. Silakan nanti dibaca. Wahyu 19 ayat 20. Itu ada di situ. Bahkan yang sedang mengendalikan sekarang pun ada di dalam Wahyu. Wahyu 17 ayat 20. Mereka yang sedang mengendalikan kita sekarang ada di situ. Ya. Cuma di situ dibilang kota besar yang memerintah raja-raja. Di ayat satunya dikasih lihat juga di situ ayatnya. Patung wanita yang berada di sekitar air. Ingat yang begini. Ada patung wanita yang di kota yang besar. Nah itu. Jadi dunia sedang digiring masuk ke sana. Tetapi jangan khawatir, keselamatan kita bukan tergantung kepada hidup kita di dunia, tapi tergantung kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun melihat Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi gak usah pusing, tetaplah bertahan kepada itu semua. Saya mau kasih tahu rahasianya. Apa yang terjadi saat ini adalah proses yang dilakukan oleh sesuatu kekuatan yang ingin mengendalikan seluruh dunia. Makanya disebut era globalisasi. Globalisasi itu adalah era di mana seluruh sistem disatukan. Disatukan. Senang tidak senang mau dipaksa, pokoknya harus terima. Dan tujuan akhirnya untuk merekayasa, menew-kan kita, menew normalkan kita. Ya. Kehidupan kita di new normalkan. Saya waktu tahun lalu buat buku, namanya Rekayasa dalam Kehidupan, Rekayasa Kehidupan. Jadi hidup kita yang normal direkayasa menjadi tidak normal, tetapi dengan bahasa manipulasi seolah-olah itulah normal yang baru atau paradigma baru. Padahal sebenarnya tidak demikian. Karena tujuan akhirnya adalah supaya kita termanipulasi dengan gaya yang baru, dengan paradigma baru, terus kemudian kita akan menjadi suatu kebiasaan, mengulang-ulanginya. Apa yang terjadi sekarang sudah mulai terbiasa bukan? Dengan hal yang baru, tetapi Tuhan tidak suka itu.
Kenapa Tuhan tidak suka? Tuhan ada di dalam diri kita masing-masing. Tubuhmu adalah bait Allah. Ketika kita menjalankan apa yang Tuhan tidak suka, tubuhmu akan hancur. Saya nanti buktikan. Saya tidak mau ngomong, saya bisa buktikan. Bapak Ibu sekalian saling melihat dan saling menghancurkan. Ya. Saya bisa buktikan itu. Ini yang saya tidak ingin, bapak-bapak mati dalam kebodohan. Tapi kalau pilihannya seperti itu, silakan. Yang penting saya sudah sampaikan. Tapi kalau saya tidak sampaikan, saya berdosa. Ya, tapi kalau pilihannya seperti itu pilihan masing-masing. Karena saat ini adalah saat pemisahan. Mana emas murni, mana emas palsu. Tetapi kalau di zaman normal kan bersandar kepada pengertian kita sendiri.